Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Dila. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab kedua di kelas 11, yaitu teks eksplanasi. Ini ada beberapa foto terkait fenomena yang terjadi di sekitar kita. Ada foto fenomena tawuran, fenomena banjir, fenomena budaya, dan fenomena di kota atau kota di kaum urban, di kota-kota besar. Nah, apa sih keterkaitan fenomena-fenomena ini dengan teks eksplanasi? Nah, ini jawabannya. Jadi, teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi penjelasan atau sebuah kejadian atau fenomena. Fenomenanya ini bisa berupa berbagai fenomena seperti alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Kemudian, di dalam teks eksplanasi itu menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa fenomena itu terjadi? Yang kedua, bagaimana sih fenomena itu bisa terjadi? Gitu. Next, ada struktur teks eksplanasi. Di dalam teks eksplanasi, strukturnya seperti yang pernah saya bahas ya, bahwa semua teks itu memiliki struktur yang sebetulnya sama saja, ada pembuka, isi, dan penutup, hanya saja namanya berbeda. Di dalam teks eksplanasi, pertama, strukturnya ada identifikasi fenomena atau bisa juga disebut pernyataan umum, menjelaskan tentang latar belakang kejadian atau peristiwa tersebut. Kemudian dia juga mengidentifikasi terkait fenomena yang akan diterangkan. Jadi fenomenanya itu, fenomena apa yang akan diterangkan, diidentifikasi gitu. Atau bisa juga biasanya berupa definisi dari fenomena tersebut. Kemudian struktur kedua ada urutan sebab akibat, atau biasa juga disebut dengan proses kejadian. Di dalam struktur ini memperinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana dan atau mengapa. Jadi di struktur yang kedua ini nih menjelaskan gitu ya, memperinci urutan sebab akibatnya, itu dijelaskan di sini. Misal kenapa fenomena itu terjadi, terus penyebabnya apa, akibatnya apa, atau bisa juga melalui proses kronologis gitu. Jadi dilihat dari urutan waktunya. Kemudian bagian ketiga itu ada interpretasi atau ulasan. Di dalam interpretasi ini penulis memberikan komentar atau penilaian terhadap tentang konsekuensi atas kejadian yang telah dipaparkan. Jadi atas fenomena yang telah penulis paparkan, di bagian ini mereka bisa memberikan komentar ataupun penilaian. Next, di dalam teks eksplanasi itu ada dua pola pengembangan. Pola pengembangan teks yang pertama yaitu pola pengembangan sebab akibat. Dalam pola ini sebab bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibatnya sebagai penjelas dan atau sebaliknya. Dan atau sebaliknya ini bisa juga akibatnya dulu nih yang jadi gagasan umum, kemudian sebabnya menjadi gagasan penjelas gitu. Ini ada contohnya ya, contoh dari pola pengembangan sebab akibat. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi lunak sehingga mengalami pergeseran atau pergerakan. Teori tektonik plate menjelaskan bahwa bumi kita ini terdiri atas beberapa lapisan batuan dan seterusnya. Nah, ini pola pengembangan sebab akibat karena dia menjelaskan tuh karena kenapa gempa tektonik ini bisa terjadi. Oke, next. Yang kedua, ada pola pengembangan proses atau kronologis. Apabila dilihat dari namanya ya, ini pola pengembangan proses atau kronologis berarti berkaitan dengan urutan peristiwa atau urutan waktu. Proses merupakan urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan, urutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Nah, bisa kita lihat nih, contohnya di sini, ini 20 tahun lalu, kemudian ada kata-kata 2 tahun terakhir, gitu ya. Ini menunjukkan adanya
pola pengembangan kronologis, artinya ada urutannya gitu. 20 tahun lalu ponsel hanyalah telepon tanpa kabel, namun demikian teknologi berkembang cepat, kerjasama operator dengan produsen ponsel serta aliansi dengan perusahaan di bidang teknologi membuat ponsel tidak cuma untuk berbicara lisan. 2 tahun terakhir, nah ini ada menunjukkan bahwa di dalam teks ada pola kronologis atau urutan waktu. Kita masuk ke unsur kebahasaan dalam teks eksplanasi. Unsur kebahasaan dalam teks eksplanasi yang pertama, dia banyak menggunakan kata bermakna denotatif. Kata bermakna denotatif itu artinya katanya yang digunakan memiliki arti yang sebenarnya. Apabila di sini contohnya apabila dia di dalam teks ada kata kursi, maka artinya ya tempat untuk duduk gitu ya. Jadi menggunakan makna kata yang bermakna denotatif. Bahasa kedua adalah menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat kronologis atau temporal seperti yang tadi karena pola pengembangannya yang pertama kausalitas, yang kedua kronologis atau proses, maka konjungsi yang digunakan juga berkaitan dengan hal tersebut. Contoh konjungsinya sebab akibat yaitu oleh karena itu, dengan demikian, dan lain sebagainya. Konjungsi kronologis atau temporal menunjukkan adanya urutan waktu ya, lalu, kemudian gitu. Kebahasan yang ketiga, teks eksplanasi menggunakan keterangan waktu pada kalimat-kalimat dalam teks seperti contoh yang tadi. Seperti contoh yang tadi itu ada 2 tahun yang lalu misalnya, kemudian 2 tahun ke belakang dan lain sebagainya. Next, yang keempat, teks eksplanasi menggunakan kata kerja atau verba pasif. Verba pasif ini, kata kerja pasif ini menggunakan imbuhan di dan ter. Misal diambil, terjatuh, itu adalah kata kerja pasif. Yang terakhir, kebahasaannya menggunakan kata teknis atau istilah sesuai topik yang dibahas dalam teks. Misal di teks tersebut fenomena banjir, maka ada kata-kata fenomena, dampak, atau kalau di dalam gempa bumi, kalau misalnya topiknya tentang gempa bumi, maka kata teknis atau istilahnya bisa jadi tektonik, vulkanik, gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Sekian pembahasan tentang teks eksplanasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.